Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada umatnya. Nikmat yang telah diberikan kepada kita tentu tak bisa dihitung. Dalam melakukan ibadah, tentu hendaklah didasari dengan rasa ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh sesama makhluk. Ada beberapa ibadah yang ditolak Allah dan bisa membuat kita masuk neraka. Apa sajakah itu? Ini dia ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Salat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Orang yang rajin sholat dan beribadah, tapi lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Kebohongan akan membuat amalannya menghapus amalannya. Apabila ia meninggal dan belum bertaubat, ia akan masuk ke neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan sikap seperti orang munafik. Untuk itulah kita sebagai umat Islam harus menjauhi perkataan dusta karena akan menyengsarakan dunia dan akhirat. Salat tapi pamer atau riya. Riya dalam Islam merupakan salah satu penyebab amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya adalah sifat seseorang yang ingin mendapatkan pujian dari selain Allah karena melakukan ibadah. Sifat riya ini menunjukkan serta memperlihatkan apa yang dilakukan agar orang lain memuji. Di era sekarang, media sosial bukan hanya digunakan untuk bertukar informasi ataupun bertukar sapa dengan kawan yang jauh. Namun media sosial banyak digunakan orang untuk eksistensi diri mengenai aktivitas yang dilakukan, tak terkecuali memamerkan ibadah yang dilakukan. Hal itu bisa dilihat dari status yang diupdate atau bahkan foto yang diunggah. Hal tersebut bisa membuat kita terkena dosa riya. Riya adalah penyakit hati yang bisa merontokkan amal ibadah orang yang melakukannya. Mengenai hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Syirik asghar adalah riya." Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, "Pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang melakukan ibadah karena hanya ingin dipuji oleh orang lain akan digiring ke neraka nantinya. Salat tapi bergunjing keburukan orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka bergunjing dan membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tapi masih suka menggunjing keburukan orang lain akan ditempatkan di neraka sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang umat manusia untuk membicarakan aib orang lain. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran. "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami bisa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42 hingga 48. Salah satu pembicaraan yang batil adalah menggunjing aib orang lain. Jadi sahabat beriman, hati-hati ya dengan lisan kita. Salat tapi suka minum minuman keras. Minuman keras atau khamar adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Mau sedikit atau banyak, meminumnya tetap dilarang bagi umat muslim.
Sejak wahyu yang melarang minum-minuman keras turun, para sahabat pun membuang dan memecahkan tempat kamar mereka. Ayat yang dimaksud tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Seorang muslim yang pernah minum minuman keras haruslah segera bertaubat, karena jika tidak, ia akan mendapatkan siksa di neraka nantinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Peminum khamar juga telah dijanjikan neraka sebagai tempatnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa meminum khamar, pasti Allah memberi minum padanya air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Bersedekah karena ingin balasan dunia saja. Bersedekah dengan harapan agar mendapatkan naungan di akhirat nanti dan menjadi penyelamat di padang mahsyar nanti. Namun apakah niat kita sungguh-sungguh seperti itu dalam bersedekah? Ada orang yang bersedekah karena ingin mendapatkan balasan di dunia, misalnya agar cepat kaya. Namun orang yang bersedekah dengan niat seperti itu, maka tidak akan ia dapatkan manfaat sedekahnya di akhirat. Malah ia akan mendapatkan balasan neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Sholat malam tapi mengganggu tetangga. Sholat wajib setiap hari dan bersedekah sebanyak-banyaknya, namun akhlaknya masih buruk dengan menyakiti hati orang-orang terdekat, seperti tetangga. Orang yang melakukan hal ini maka ibadahnya akan percuma saja. Jika tetangga merasa terganggu akan perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan mengganggu tetangga, semua ibadah yang dilakukan akan sia-sia. Perihal orang yang gemar beribadah tapi mengganggu tetangganya pernah dinyatakan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana seringkali melakukan sholat malam, berpuasa di siang harinya, mengerjakan berbagai amal kebaikan, dan bersedekah, namun ia juga suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW pun bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Ditanyakan lagi kepada beliau, sesungguhnya si fulana lainnya hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah hanya dengan sepotong keju, dan ia pun tidak pernah mengganggu seorang pun. Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk penghuni syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Sholat tapi mengabaikan anak yatim dan orang miskin. Dalam hidup manusia memiliki dua hubungan yang harus diperbaiki, yaitu hubungan antara individu dan Allah, kemudian hubungan antara individu dan individu lainnya. Allah tentu saja tidak menyukai orang yang rajin beribadah tapi mengabaikan lingkungan sosialnya. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Nah sahabat beriman, itulah beberapa ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, tapi malah mendapatkan neraka sebagai ganjarannya.
Perlu berhati-hati ya sahabat beriman dalam beribadah. Ibadah harusnya hanya dilakukan semata karena Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.